بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia dan membicarakan perihal yang juga mulia, dan insyaallah bersama orang-orang yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kita kepada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah, ilmu yang menghalangi kita dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada suri tauladan kita, kekasih kita, dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara umat Rasul yang diridhoi oleh Allah, sehingga dengan diridhoi oleh Allah insyaallah kita akan mendapatkan syafaat Rasul. Karena salah satu syarat seseorang nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat bagi orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, syaratnya yang paling utama adalah Allah ridho kepadanya. Kalau sudah Allah ridho kepada seorang hamba, maka semua perkara syafaat dia akan dapatkan. Jazakallahu khair.
Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah dan disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pertemuan yang terakhir kita sudah membahas hadis yang ke-27 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara bagi seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Yang membuat Rasul itu takjub kepada seorang mukmin karena seluruh perkara baik bagi dirinya. Seluruh perkara yang dia hadapi, yang perkara itu baik bagi dirinya, tidak membinasakan dirinya, tidak merusak dirinya, baik itu diri, jasadnya, badannya, juga baik dalam agamanya, baik pada agamanya, dan juga baik pada akhiratnya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan mungkin terjadi kecuali hanya seorang mukmin. Selain dari mukmin tidak akan baik bagi dirinya jika dia mendapati perkara-perkara, jika dia menghadapi perkara-perkara, kondisi-kondisi, keadaan-keadaan. Kalau tidak mukmin, tak akan baik bagi dirinya itu. Bahkan bisa merusak agamanya, bisa merusak Islamnya, bisa merusak keimanannya. Maka walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Agar supaya perkara yang dia hadapi, mukmin yang dia hadapi, seorang mukmin yang dia hadapi perkara-perkara di hadapannya itu menjadi baik, maka jadilah mukmin yang sejati. In asabathu sarra syakara. Jika kondisi yang dia hadapi kondisi yang menyenangkan, kondisi yang dia harapkan, kondisi yang tentram, bahagia dalam kehidupannya, syakara, maka dia bersyukur. Dan bahkan dengan bersyukurnya dia atas kondisi yang dia hadapi,
yang dia rasakan di saat itu, di saat ini, dengan bersyukurnya dia, Allah tambah lagi nikmat itu. Siapa yang mengatakan dengan syukur itu ditambah lagi kenyamanan itu, kebahagiaan itu, dan karunia-karunia lainnya, dengan bersyukur kita akan lebih mendapatkan itu, siapa yang menyatakan itu? Allah Jalla Jalaluhu. Yang Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambah. Sebuah janji kepastian, ditambahnya ketenangan, ditambahnya kebahagiaan, ditambahnya nikmat dan karunia jika bersyukur. Jadi ini kaidah. Semua kita kalau ditanya ingin bertambah terus nikmat itu. Betul Pak? Terus ditambah, terus ditambah, terus ditambah. Maka kaidahnya, syaratnya bersyukur. Beriringan antara kalimat lisan dengan hati. Jangan berbeda antara lisan dengan hati. Ya wes lah Pak, ya wes Pak, syukuri aja. Cuma lisannya saja. Di dalam hatinya sebenarnya apa namanya? Menggerutu. Enggak senang. Kalau dia seorang pedagang misalnya, pas pula ada kondisi-kondisi yang membuat dagangannya itu agak banyak dibawa pulang lagi. Istrinya menasihati, wes Pak, syukuri. Ya wes. Cuman memang harus sejalan. Ya wes itu sejalan. Ucapan dengan hati. Meridhoi atas apa yang Allah berikan sama dia. Bersyukur dia. Fakana khairan lahu, maka itu akan menjadi baik bagi dirinya. Bahkan saking baiknya, Allah tambah lagi rezeki itu. Allah tambah lagi ketenangan itu, kenyamanan itu. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, ketika syukur itu menambah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, itu pun butuh syukur lagi, butuh terima kasih lagi. Dan dengan diterimanya syukur kita, bentuk diterimanya syukur kita, Allah tambah nikmat itu. Itu bentuk dari diterima oleh Allah syukur kita. Kita bersyukur kepada Allah, Allah terima. Lalu Allah tambah lagi, itu juga butuh syukur lagi. Jadi berlipat-lipat, berdabel-dabel. Namun
kalau tidak bersyukur kepada Allah, jangankan ditambah, malah dicabut nikmat itu. Kalau tidak dicabut zat nikmat itu, tapi dicabut keberkahannya. Ini yang dahsyat, yang banyak manusia tidak menyadarinya. Kalau zat nikmat itu dicabut, langsung terasa dia. Langsung terasa. Tapi ketika keberkahannya dicabut, banyak umat Islam tidak menyadarinya. Terkadang dari segi material dia mencukupi, bahkan fasilitas yang serba cukup, namun masih merasa tidak cukup. Per bulan 200 juta, masih merasa tidak cukup. Per bulan 200 juta. Masih tidak merasa cukup. Ah, ini bahaya. Ini sangat bahaya. Makanya di sini buruknya kita berteman dengan ahli dunia, pecinta dunia. Sama halnya dengan orang-orang yang biker motor-motor itu. Semua naik NMAX, tiba-tiba kita naik Beat. Kira-kira mau gimana? Touring. Semua itu keluar NMAX, kita ada NMAX, ada XMAX, apa lagi? Kita keluar pakai Beat. Kira-kira gimana? Makanya susah berteman dengan ahli dunia, penduduk, apalagi sampai pecinta dunia. Begitu, atau sama-sama NMAX sih, touring, tapi aksesorisnya berbeda. Lah ditanyalah, itu berapa? 2 juta, ya Allah. Tapi cantik ya aksesorisnya. Memikirkan ingin mendapatkan 2 juta itu tak tidur dia. Gimana caranya? Cara dicari lagi caranya, harus dapat tuh. Subhanallah. Makanya di situ buruknya kita berteman dengan apalagi yang benar-benar di mana duduk. NMAX-mu gimana? Aksesorisnya gimana? Ini gimana? Subhanallah. Makanya banyak lihat kemana? Ke bawah. Ketika kita naik, misalnya naik apa? Mobil Avanza, lihat di bawah kita. Apa Pak di bawah kita? Karimun. Lihat di bawah kita. Begitu berselisih dengan Fortuner, Mas, kapan gitu Mas? Ini goda istri pula lagi. Subhanallah. Jadi hibati fillah, keberkahan itu, makanya Nabi SAW tidak menyalahkan meminta banyak anak dan banyak harta, tak salah. Allahumma ya Razzaq, ya Allah yang pemberi rizki, urzuqni rizqan katsira. Ya Allah, berikanlah aku rizki yang banyak. Jangan di situ cukupkan. Wa mubaraka, rizki yang banyak dan berkah. Karena kalau banyak hilang berkah, gak ada gunanya. Banyak anak hilang berkah, gak ada. Itu malah membuat hidup kita itu senantiasa tersiksa.
Ya silakan banyak minta, ya Allah banyakkan hartaku, tapi tutup dengan berkah wa mubarakah, yang harta itu diberkahi. Baik. Itu ujian yang pertama. Ujian yang pertama, bersyukur dia karena kenyamanan hidup, ketentraman, ketenangan. Supaya bertambah tentram itu, bersyukur. Supaya bertambah. Kita ingin hidup tentram. Hidup banyak harta, hati tentram, nyaman. Enak gak itu, Pak? Hah? Enak, bersyukur. Merasa cukup nih. Mau ke Makkah cukup duitnya, pas. Mau beli mobil ini cukup. Bukan itu maksudnya ya. Bukan itu maksudnya. Terkadang di printer lah maksud dari cukup itu. Baik. Ujian yang kedua, wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lahu. Kalau diuji dengan kesempitan, dia bersabar. Dengan sikap dia bersabar itu baik bagi dirinya, tidak membinasakannya. Bersabar dia, dengan bersabar itu baik bagi agamanya. Dengan bersabar itu baik bagi imannya, tidak mencoreng keimanannya. Apalagi disebutkan banyak di dalam Al-Quran, antara sabar dengan iman itu berkaitan. Sampai dikatakan oleh para ulama, sabar itu seperti kepala pada badan, jasad. Kalau hilang kepala, habis. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar, tidak ada batasnya. Innama yatawaffar sabirun bighairi hisab. Allah berikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar tanpa ada batasnya. Baik. Ini hadis yang ke-27. Kemudian hadis yang ke-28. Bismillah. Hadis yang ke-28 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma saqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahu al-karb فقالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاه وكرب أباه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم. Dari Anas bin Malik, dia bercerita, lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahu al-karbu. Ketika, kata Anas bin Malik, ketika sakitnya Nabi semakin parah, bahkan saking parahnya sakitnya Nabi membuat Nabi itu pingsan. Membuat Nabi itu pingsan. Saking sakitnya.
Faqalat Fatimah, lalu Fatimah berkata kepada Rasul. Fatimah ini siapa? Putri Rasul, putri, salah satu putri Nabi. Yang putri Nabi itu ada 4 orang. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Itu putri-putri Nabi. Yang Fatimah ini meninggal setelah ayahnya wafat. Setelah ayahnya wafat. Makanya ketika sakit-sakit parahnya mendekati wafatnya Nabi, Rasul membisikkan kepada Fatimah, yang membuat Fatimah menangis terisak-isak, terisak-isak. Tak berapa lama Nabi membisikkan lagi kepada Fatimah, yang membuat Fatimah itu tersenyum. Ketika ditanya, yang pertama, bisikan pertama membuat Fatimah semakin menangis karena Rasul menyatakan dia akan pergi meninggalkan dunia ini. Sehingga Fatimah semakin terisak tangisannya. Namun tak berapa lama Nabi menyatakan, membuat Fatimah tersenyum. Dia mengatakan, tidak jauh, tidak lama setelah wafatku, engkau juga akan menyusul wahai Fatimah. Karena saking bahagianya, karena akan menyusul bapak, ayah. Dia merasa kalau sudah wafat ayahnya, tidak ada lagi arti hidup di permukaan bumi. Tidak ada lagi gunanya hidup di permukaan bumi ini tanpa ayahnya seorang Nabi. Makanya dia tersenyum, senang, karena tidak lama setelah wafatnya Nabi, Fatimah akan menyusul. Sehingga faqalat Fatimah radhiyallahu anha, lalu Fatimah mengatakan melihat ayahnya sakit, merasakan sakit. Wa karba abah, kata Fatimah, wahai ayahku, alangkah sakitnya engkau rasakan. Kelihatan oleh Fatimah, Nabi itu menahan sakit yang dahsyat. Bahkan bukan Fatimah saja yang melihatnya, para sahabat pun juga melihat. Ketika mereka melihat Nabi dalam kondisi seperti itu, para sahabat melihat Nabi sedang menahan sakit yang dahsyat. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Abdullah bin Mas'ud masuk menjumpai Nabi dalam kondisi Nabi yang sangat sakit parah, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya Rasulullah, innaka latu'aku wa'kan syadida. Ya Rasulullah, saya melihatmu engkau merasakan sakit yang sangat dahsyat. Qala Rasul, lalu Rasul mengatakan, ajal, na'am, iya. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sakitnya yang kurasakan seperti 2 orang yang kalian rasakan. Kalau sakit kita dengan sakitnya Nabi, Nabi itu 2 kali lipat. Sakit yang dirasakan Nabi 2 kali lipat dari sakit kalian, kata Rasul kepada Abdullah bin Mas'ud.
Qultu dzalika anna laka ajrain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau begitu ya Rasul, engkau mendapatkan 2 ganjaran. Karena 2 seperti sakit 2 orang. Engkau mendapatkan 2 ganjaran. Qala ajal dzalika kadzalik. Iya, nah, saya mendapatkan 2 ganjaran. Karena sakitnya pun sesuai. Jadi separah-parah sakitnya pun kita 2 kali lipat lagi dirasakan oleh Nabi. Menunjukkan Allah berikan itu ujian kepada Nabi berlipat agar dia mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Karena membutuhkan kesabaran yang lebih tinggi lagi. Namun walaupun 2 kali lipat sakitnya Nabi dibandingkan dengan kita, Nabi tetap sabar atas sakit itu. Tidak ada menggerutu, tidak ada apa. Kadang subhanallah marah-marah bawaannya. Padahal kita cuma sakit segitu saja. Demam misalnya. Sambil lisan kita oma. Apa salahnya kalau kita berzikir? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini yang kita ucapkan entah kemana-mana. Minta tolong kita sama keluarga atau sama istri, lambat pula datang istri, mengamuk kita. Padahal sakitnya yang diderita Nabi tidak seberapa dengan kita. Makanya ikhwan, tidak boleh mencela sakit. Tidak boleh mencela sakit. Sakit apapun itu, mau sakit demam, sakit gigi, sakit kepala, sampai kepada Nabi, sampai kata Nabi, terkena duri pun tak boleh dicela. Yang sering kena duri di mana ini? Jadi kalau 10 hari, 1 hari itu 10 kali kena duri, kalau dia tidak mencela, bayangkan pahalanya itu. Tapi kalau dicela, siapa botol yang buat ini duri? Ada dicela, hilang pahala itu. Jadi pernah Ummu Al-Musayyab dia demam. Jadi Ummu Al-Musayyab ini agak sedikit mencela demam itu. Didengar oleh Nabi. Ketika ditanya oleh Nabi, ma laki ya umma Sa'ib, atau ma laki ya umma Al-Musayyab, ada apa denganmu wahai Ummu Musayyab? Lalu Ummu Musayyab mengatakan, huma. Qalat al-humma, ya Rasulullah, sedang demam. La barakallahu fiha, semoga Allah tidak memberkahi demam itu. Dia celah. Semoga Allah tidak memberikan berkah kepada demam itu. Faqala Rasul, kemudian Rasul mengatakan kepada Ummu Al-Musayyab, la tusabbi al-humma, wahai Ummu Musayyab, jangan dicela demam. Fa innaha tuzhibu khataya bani Adam,
kama yuzhibul kiru khabathal hadid. Karena demam itu dapat menghapuskan dosa-dosa, dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kama yuzhibul kiru khabathal hadid, sebagaimana sesuatu yang panas dapat menghilangkan karat. Iya Pak, alat panas atau sesuatu yang panas dapat menghilangkan karat. Jadi menunjukkan hadis ini, ketika kita sakit, seperti apapun sakitnya, itu bisa menghapuskan dosa. Jadi ketika Nabi SAW sedang sakit yang begitu sangat parah, sangat dahsyat, dan memang disebutkan oleh sahabat Mus'ab bin Sa'ad an abihi, dari bapaknya, qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'an. Ketika Rasul ditanya, wahai Rasulullah, siapa yang paling berat mendapatkan cobaan? Manusia yang bagaimana yang sangat berat mendapatkan cobaan? Qala al-anbiya, para nabi. Summal amsal fal amsal, kemudian semisalnya, semisalnya, semisalnya. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar imannya, kadar agamanya, kadar kesolehannya. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu, kalau semakin kuat kesolehannya, semakin besar balanya, ujiannya. Jadi Pak, ini bisa kita bercermin kita. Kalau semakin sedikit ujian, berarti dipertanyakan ujian iman kita. Karena Rasul mengatakan, semakin kuat kesolehannya, semakin baik kesolehannya, semakin kuat imannya, semakin kuat termasuknya, berpegang teguhnya terhadap agama, ingat, semakin banyak cobaan. Makanya kalau yang faham ini, dia mengatakan, Ustaz, kenapa banyak kali bertubi-tubi cobaan ini? Takkan dia katakan, padahal ke masjidnya na Ustaz, pengajiannya na Ustaz, sunnahnya na Ustaz. Karena kita semakin bagus agama kita, semakin kuat ujiannya. Mas Isya? Dari tadi? Oh. Jadi kalau begitu Ustaz, gak usah beragama Ustaz, supaya jangan ada ujiannya. Kalau gitu Ustaz, gak usah soleh-soleh kali loh Ustaz. Kenapa? Supaya gak ada ujian. Tak kuat saya menghadapi ujian itu Ustaz. Iya, benar itu Pak. Baik, nanti kita lanjut insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني والأخوات في الدين، أعزني الله وإياكم جميعا. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda qala lamma thaqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karb. Kata Anas bin Malik, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam detik-detik sakit beliau yang begitu berat sampai menyebabkan pingsan, dengan beberapa kali pingsan. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha, kemudian Fatimah berkata, wa karba abah, wahai ayahku, alangkah sakitnya apa yang engkau rasakan. Wahai ayah, alangkah sakitnya penderitaanmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu mengatakan, laisa ala abika karbun ba'dal yawm. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, tidaklah ada sakit yang dirasakan oleh ayahmu setelah hari ini. Tidaklah atas apa yang diderita oleh ayahmu, sakit yang diderita oleh ayahmu tidak akan terjadi lagi itu setelah hari ini. Menunjukkan detik-detik wafatnya Rasul. Menunjukkan detik-detik wafatnya Rasul. Karena Rasul mengatakan ayahmu tidak merasa sakit lagi setelah ini. Ba'dal yaum, setelah hari ini. Berarti hari itu juga wafat Nabi. Karena Rasul mengatakan tidak ada lagi sakit lagi yang ayah derita, yang ayahmu derita setelah hari ini. Makanya Fatimah menjelaskan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, kalimat penyerahan diri kepada Allah, kalimat yang sudah siap menuju Allah. Falamma mata, ketika wafatlah Rasul
sallallahu alaihi wasallam qalat, lalu berkatalah Fatimah, karena semenjak awal sampai wafatnya Fatimah terus bersamanya. Fatimah terus bersama Rasul sampai wafatnya Rasul. Falamma mata qalat, ketika Rasulullah SAW telah wafat, maka Fatimah mengatakan, ya abata ajaba rabban da'ah, wahai ayahku, doamu telah dikabulkan, permintaanmu telah dikabulkan oleh Allah. Karena Rasul mengatakan Ar-Rafiqul A'la, sebuah kalimat yang sudah memasrahkan diri untuk berjumpa dengan Allah, yang sudah benar-benar pasrah, benar-benar ridha, benar-benar siap meninggalkan dunia ini. Makanya Fatimah mengatakan, ya abata ajaba rabban da'ah. Saking sedihnya diikuti oleh kesedihan, Fatimah mengatakan, wahai ayah, doamu telah dikabulkan, permintaanmu telah dikabulkan, dan engkau telah memenuhi panggilannya. Ya abata Jannatul Firdausi ma'wa. Wahai ayah, kata Fatimah. Rasul masih di pangkuan Fatimah, jasad Nabi masih di pangkuan Fatimah. Wahai ayah, syurga Firdauslah tempat kembalimu. Karena syurga Firdaus adalah syurga yang paling tertinggi, tempatnya para nabi dan para rasul. Makanya seluruh janji-janji yang disebutkan oleh Rasul di dalam hadis, yang nanti dekat bersamaku, menunjukkan nanti dia di syurga Firdaus. Seluruh perkara riwayat hadis, amalan-amalan yang dijanjikan oleh Rasul nanti dekat bersamaku di syurga, menunjukkan orang tersebut nanti masuk ke dalam syurga Firdaus. Seperti peduli dengan anak yatim. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Aku bersama orang yang peduli dengan anak yatim seperti ini di surga. Jari telunjuk dengan jari tengah, begitu dekatnya, menunjukkan orang yang mengayomi, peduli dengan anak yatim, janji Rasul dekat dengan Rasul di surga. Berarti di surga mana dia? Firdaus. Begitu juga kata Nabi SAW, orang yang paling dekat dengan majlisku nantinya, ahsanuhum khuluqa, yang lebih baik akhlaknya.
menunjukkan orang yang baik akhlaknya dijanjikan oleh Rasul bersamanya nanti di syurga. Syurga mana itu? Firdaus. Karena Fatimah mengatakan, ya abatah jannatul firdausi ma'wah. Wahai ayahku, syurga Firdauslah tempat kembalimu. Maka kalau ingin dimasukkan ke dalam syurga Firdaus, amalkan apa yang dijanjikan oleh Rasul dari amalan-amalan yang dijelaskan oleh Rasul, dari amalan-amalan yang janji Rasul bersamanya nanti di syurga. Kemudian juga Fatimah melanjutkan, ya abatah ila Jibril nan'ah. Saking kan sedihnya Fatimah, dia mengatakan, wahai ayahku, wafatmu ini, kematianmu ini akan kami kabarkan kepada Jibril, karena Jibril senantiasa bersamamu. Kira-kira Jibril tahu nggak itu wafatnya Nabi? Hah? Tahu. Tapi itu karena kesangkingan sedihnya Fatimah. Kemana lagi Fatimah ingin mengadukan atas wafatnya ayahnya? Kemana lagi? Ikhwani wal akhwati fid din, jangankan seorang Nabi, seorang Rasul, kita kehilangan Nabi, kehilangan Rasul, dan seluruh para sahabat ketika wafatnya Nabi luar biasa kesedihan mereka, sampai Anas bin Malik mengatakan orang yang berdiri mendapatkan kabar wafatnya Nabi tak sanggup untuk duduk. Orang yang sedang duduk mendapatkan informasi wafatnya Nabi tak sanggup untuk berdiri. Tulang sumsum mereka seolah-olah rapuh. Umar ibn Khattab yang hafal Quran hilang seketika, sampai ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar pun dia lupa. Sampai Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, apakah ayat yang kau bacakan itu ayat Al-Quran? Sangkingkan berdukanya mereka. Anas bin Malik mengatakan, tidak ada di hari itu kecuali semuanya gelap. Semuanya merasakan dunia ini gelap segelap-gelapnya atas wafatnya Nabi. Banyak para sahabat itu tidak percaya. Banyak para sahabat itu tidak percaya mereka kok wafatnya Nabi. Sampai Umar mengatakan Rasul itu seperti Nabi Isa. Dia hanya diangkat nanti turun. Sakingan tidak percayanya Umar. Begitu dibacakan Abu Bakar ayat barulah, ini benarkah ayat wahai Abu Bakar? Menunjukkan wafatnya Nabi, menjelaskan ayat itu Nabi itu akan wafat. Gelap semua para sahabat, pemandangan mereka gelap. Tak tahu apa yang mereka buat. Karena selama ini mereka bersandar kepada Nabi. Ingin melakukan sesuatu kepada Nabi ditanya. Jangankan Nabi, kita saja yang ketika Allah panggil orang yang sangat kita sayangi, apa yang kita rasakan? Jangankan Nabi, sampai Bilal bin Rabah minta izin tidak menjadi muazzin lagi, karena pada kalimat lantunan
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal bin Rabah tak sanggup. Karena ketika mengucapkan asyhadu anna, semuanya teringat kisah-kisah bersama Nabi. Semuanya teringat, terbayang bagaimana dahulu dia bersama Nabi. Mengucapkan itu nggak sanggup. Minta izin dia kepada Abu Bakar, kepada Umar, agar tidak menjadi muazzin lagi. Tak sanggup. Makanya ini dirasakan oleh Fatimah. Ya Abatah. Ini adalah panggilan hormat penuh dengan sayang. Jadi panggilan ayah itu ada beberapa macam. Ada abi, ada buya, bapak, ayah, ada abati. Ya abati, ya abata, panggilan yang penuh hormat dan sayang. Ya abata ila Jibril nan'ah. Wahai ayah, kami akan sampaikan kepada Jibril atas wafatmu. Karena Fatimah nggak tahu kemana lagi mau dikabarkan, kemana lagi ingin Fatimah itu menumpahkan kesedihannya, lalu menyampaikan kabar duka itu, tak tahu lagi. Sehingga dia menyatakan kepada Jibril akan kami kabarkan. Sampai ketika jasad Nabi itu dikebumikan, falamma dufina, ini Anas bin Malik yang bercerita, dan Anas bin Malik tahu langsung dia langsung berada di tempat itu, melihat keadaan itu. Falamma dufina, ketika Rasul itu jasadnya dikebumikan, qalat Fatimah radhiyallahu anha, lalu Fatimah berkata, ya Anas. Fatimah memanggil Anas, menunjukkan Anas di tempat atau tidak? Menunjukkan Anas di tempat. Sampai Anas ikut mengkebumikan Rasul. Seluruh para sahabat, Muhajirin, Ansar, berkumpul semuanya mengkebumikan Rasul. Ya Anas, kata Fatimah, atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillahi at-turab. Ini saking sedihnya Fatimah. Wahai Anas, wahai fulan, wahai sahabat, tega kalian mengkuburkan Rasul kalian. Tega kalian menimbun Rasul kalian dengan tanah. Tega kalian. Ini karena sedihnya Fatimah. Dikebumikan seperti manusia lainnya, ditimbun, kemudian diratakan tanah itu. Fatimah melihat ayahnya seperti itu dilakukan oleh umatnya, sampai dia mengatakan, ya Anas, wahai fulan, tega kalian berbuat seperti itu kepada Rasul kalian. Tega kalian. Jadi mau bagaimana? Tidak mungkin kalau tidak dikebumikan. Mau bagaimana? Dan itu adalah syariat.
sekalipun itu adalah jasad Nabi yang dihormati oleh para sahabat, tetap mereka kubur seperti manusia biasa. Tanah itu mereka timbun, terkadang diinjak-injak tanah itu, karena itu syariat. Karena itu syariat. Ahibati fillah, detik-detiknya wafatnya Nabi, siapa yang dia ingat? Siapa yang Nabi ingat? Nabi tidak mengingat anaknya khusus. Nabi tidak mengingat ahli baitnya khusus, tapi Nabi mengingat umatnya. Saking pedulinya, sampai mendetik-detik wafatnya Nabi pun masih ingat kepada umatnya. Bagaimana dengan kita? Wallahi jemaah, kalau kita benar-benar peduli, cinta, menghormati, menginginkan bersama Nabi, seberapapun ujiannya, amalkanlah sunnah Nabi. Istiqamahlah di atas itu, sekalipun ujiannya bertumpah darah. Bayangkan bersama Nabi nanti, sampai Nabi mengatakan, ikhwan, wadidtu an ara ikhwani, aku ingin sekali melihat ikhwan-ikhwanku. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasna min ikhwanika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bukankah kami ini ikhwan? Lalu Rasul mengatakan, la antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku. Ingat ini ikhwan. Ikhwanku, kata Nabi, aku ingin berjumpa, melihat ikhwanku. Siapa yang dimaksud ikhwan di sini, di dalam hadis ini? Sehingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasna min ikhwanina, min ikhwanika, bukankah kami ini adalah bagian dari ikhwanmu? Kata Rasulullah, la antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku, bukan ikhwanku. Ikhwanku adalah yang beriman kepadaku, yang mencintai aku, dan mereka tidak melihatku. Yang beriman kepadaku, yang mencintaiku, yang bersungguh-sungguh mengamalkan apa yang kuajarkan, namun mereka tidak melihatku. Merekalah ikhwanku yang aku ingin berjumpa dengan mereka. Siapa lagi itu ikhwan kalau tidak kita? Rindunya kita berjumpa dengan Nabi, sebelumnya Nabi pun ingin berjumpa dengan kita. Maka jangan sampai ketika kita meninggalkan dunia ini tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Jangan sampai. Maka istiqomahlah kita. Saling kita berdoa kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita menikmati telaga Nabi, menikmati syurga bersama Nabi, bersama keluarga kita. Subhanallah, nikmat yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.